Oke, Iran. Iran sudah jelas-jelas menyampaikan mereka adalah negara yang punya keyakinan Syiah 12 imam. Syiah 12 imam itu berarti meyakini ada imam dalam tanda kutip yang melanjutkan Rasulullah dan dia maksum. Jelas ya? Dan itu bukan akidah kita. Jelas ya? Jadi ya udah pandangan kita sama seperti pandangan ketika ada orang-orang yang misalnya bukan muslim lalu kemudian bantu Baitul Maqdis. Ya udah kita ngeliat kayak gitu aja. Kalau andai kan dia bisa membuat repot musuh kita nih, yang Israel ini. Israel ini kan udah nyata-nyata mengganggu dan menghabisi orang-orang di Gaza nih. Lah kalau mereka berdua terus kemudian sibuk, ya bagus. Oke, bisa difahami ya. Oke, berikutnya. Ustadz, tapi ini bisa ekskalasinya bagi penduduk dunia? Tentu saja. Dan itu kan yang diinginkan oleh Israel. Coba lihat baik-baik ya. Ini mungkin agak mumet, tapi mohon maaf ya kalau mumet ya. Nggak apa-apa didengerin aja dulu, nanti lama-lama juga paham. Kalau nggak paham ya nggak apa-apa juga sih. Jadi gini ya, namanya Amerika itu dia punya tugas. Apa tugasnya? Ngendaliin seluruh dunia agar sesuai dengan keinginan dia. Paham sampai di sini? Maka dulu kalau ibu-ibu pernah dengar perang Vietnam, siapa yang lahir tahun 40? Ada nggak? Nggak ada ya. Tahun 55 sampai 75 itu ada perang Vietnam namanya. Nah perang Vietnam itu penyebabnya apa? Sederhana, Amerika nggak mau Vietnam jadi komunis. Maka dia serang Vietnam supaya Vietnam gak jadi komunis. Sederhana itu. Jadi artinya adalah apa? Penyebabnya lebih ringan daripada kasus Gaza yang sekarang. Gitu maksudnya. Oke. Berarti Amerika pengen semua sesuai dengan dia. Sekarang aku mau nanya. Kalau Amerika punya musuh yang gak mau sesuai dengan Amerika, siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Iran? Bukan. Siapa yang gak mau sesuai sama Amerika? Rusia. Maka Rusia sama Cina bestie nih. Kenapa bestie? Karena dua-dua ini nggak mau diatur sama Amerika sekarang nih ceritanya. Maka dua-dua ini bestie. Satu perang dagang, satu perang dingin. Bisa difahami ya? Karena Rusia ini adalah pewarisnya Uni Soviet. Dia punya banyak sekali juga hulu ledak nuklir. Lalu kemudian Cina juga sama. Mereka bestian nih. Ketika mereka bestian, mereka nyari proksi. Proksi itu gimana ya ngomongnya ya? Sebentar. Nyari bestie. Mereka jadi nyari bestie di tempat daerah konflik. Karena Amerika itu punya bawahan di Timur Tengah namanya Israel, maka orang-orang ini harus punya bawahan juga. Apa bawahannya di sana? Bawahannya Iran. Jelas? Nah, kenapa bisa tahu gitu? Makanya ketika Iran perang, siapa yang memproklamirkan akan dukung Iran? Rusia, Cina. Jelas sampai di sini? Nah, maka ini sekalian nih. Artinya Amerika pengen ngendaliin Rusia, Iran dan segala macam supaya mereka nggak punya ancaman, minimal nuklirnya hilang. Lalu makanya ada NPT, Nuclear Proliferation Treaty. Lalu kemudian ngendaliin agar mereka nggak punya nuklir. Supaya yang bisa punya nuklir siapa? Cuma Amerika dan Israel doang. Paham sampai di sini ya? Nah mereka mau ngendaliin dunia dan itu harus terjadi. Perang Ukraina itu salah satunya. Karena Amerika nguasain pemerintahnya, Rusia nggak mau. Karena itu dekat Rusia. Ini masalah negara doang. Indonesia gimana? Nonton Indonesia. Kan turut nonton dalam perselisihan dunia kan Indonesia kan gitu. Nah artinya ini yang terjadi nih. Oke balik lagi. Kalau kita bahas tentang masalah Iran. Apakah Iran menyerang Israel karena dia pro dengan Palestina? Jawabannya tidak. Karena Iran nyerang Israel karena dia diserang duluan, sederhana. Gitu kan ya. Dan ada video tuh Netanyahu ngomong ke publik, bikin video. Apa yang dia bilang? Dia bilang begini, saya berbicara pada rakyat-rakyat Iran yang terhormat untuk dalam tanda kutip menggulingkan pemerintahan yang sekarang untuk balik lagi ke masa lalu. Tahu masa lalunya apa? Dia ngomong sendiri. Kita udah jelasin di kajian kita tuh. Apa masa lalunya? Iran sama Israel itu bestie. Baru tahu. Karena yang ngebuat kuil Sulaiman yang kedua itu Iran, itu Persia. Maka mereka dulunya bestie. Maka Netanyahu bilang, mari kita kembali ke masa lalu di mana kita bestian. Bahwa Cyrus Agung itu adalah raja Persia yang luar biasa, itu membangunkan kuil Yahudi buat kami. Maka gulingkan pemerintahan Anda sekarang, lalu kemudian ayolah bareng-bareng kita main bola. Itu kata dia tuh. Artinya dia bukan untuk Palestina, dia justru pengen menjadikan Iran sebagai bagian bestinya dia. Paham sampai di sini? Jadi jangan juga kita heboh bahwasanya dia bantu orang muslim. Enggak juga. Itu memang kepentingannya Iran. Iran gak mau juga dikuasai sama Israel. Karena sekarang masih bestian sama Rusia dan Cina.
Mumet ya. Nah ini pembelajaran namanya. Dimutakin belajarnya tentang geopolitik gitu ya. Nah karena itu adalah fakta-fakta yang terjadi. Makanya Netanyahu sekarang mau menjadikan Iran sebagai tadi balik lagi ke zaman, oh by the way, aku sedikit mau cerita tentang Iran. Teman-teman tahu bahwasanya Iran sekarang itu apa? Republik Islam Iran. Tapi sebelum jadi Republik Islam Iran, apa itu? Negaranya bukan negara Republik Islam Iran. Tapi negara yang sekuler yang dikepalai namanya Shah Reza Pahlavi. Nah pas sama Shah Reza Pahlavi ini bestian sama AS, sama Amerika Serikat. Maka ketika terjadi revolusi, bangkit terus kemudian Ayatollah Khomeini ini dan Republik Islam Iran, dia jadi nggak bestian sama Amerika lagi. Ini masalah cuma itu aja masalahnya, nggak terkait dengan Gaza. Artinya kalau ada apapun dengan Iran, pasti Gaza akan tetap juga sama masalahnya. Balik lagi, apakah eskalasinya sampai ke Perang Dunia Ketiga? Jawabannya mungkin iya, mungkin tidak. Jadi mungkin iya mungkin tidak, tapi wallahualam bisawab. Ya kan kita tahu bahwasannya orang-orang kayak Amerika itu akan melakukan apapun untuk tetap ada pada kekuasaan. Artinya gini ya, balik lagi tentang teori peradaban. Kapan-kapan nanti aku bahas tentang Persia dan Romawi dengan Rasulullah. Itu nanti teman-teman akan ngerti bahwasanya Rasulullah itu benar-benar ngambil beban peradaban dari Persia dan Romawi. Artinya kalau sekarang kita lihat Amerika ini sekarang mau hancur dari dalam. Karena orang-orang di dalam juga pada protes tentang Amerika. Tapi kalau pertanyaannya, Amerika hancur, siapa yang nanti ngambil beban peradaban? Jangan sampai yang ngambil bukan orang muslim. Makanya sekarang kita harus nyiapin diri untuk ngambil beban peradaban itu. Walaupun sulit, ya pelan-pelan. Atau itu jawabannya.